Hello Brovers, kita lanjutin lagi nih perjalanan ceritanya si Asane yang memerankan tokoh Arsène Lupin. Di episode 4 sebelumnya, Asane ini berhasil mendapatkan file video berupa rekaman Hubert Pellegrin yang sedang bernegosiasi saat menjual senjata ilegal pada para teroris yang akan menyerang kedutaan Prancis dulu. Nah, tujuan Asane adalah ingin membongkar video itu ke sosial media dan menyamar menjadi orang yang bernama Salvatore untuk diundang ke acara TV yang bernama The Other Edition. Namun acara The Other Edition ini ternyata dibayar oleh Hubert Pellegrin untuk memalsukan berita itu agar nama keluarga Pellegrin ini kembali bersih di mata masyarakat. Saat ia pulang ternyata Fabienne sudah tewas dibunuh Leonard dengan cara digantung. Buat yang belum nonton part-part sebelumnya, klik aja link yang gue sediakan di description. Silahkan like dulu video ini, subscribe, aktifkan juga loncengnya, dan kalau sudah mari kita mulai recap alur cerita series Lupin season 1 episode 5 The Final, and welcome back to Clip on X series. Episode 5 ini dibuka dengan berita sedih yang mana Fabienne ini ditemukan tewas di rumahnya. Di sini Asane masih sangat terpukul sekali dengan kekalahannya kemarin. Benjamin yang berada di markas Asane pun menenangkannya karena di kondisi sekarang Asane sudah berkeluarga. Maka dari itu lebih baik utamakan keluarga dulu, apalagi sekarang anaknya Raoul sedang berulang tahun. Asane pun di sini kembali bersemangat dan menitipkan anjingnya Fabienne pada Benjamin. Kemudian title Lupin pun muncul. Berlanjut pada Youssef yang mengambil kerja lembur di kantor kepolisian. Di sini Youssef walaupun sudah ditarik mundur dari kasus pencurian kalung itu, namun ia tetap gigih menelaah semua misteri yang bagaikan puzzle itu. Ia menghubungkan kembali semua anagram Paul Cernin, Louis Perena, serta nama barunya yaitu Salvatore. Saat pagi hari tiba, Youssef kahudang karena alarm yang menandakan ulang tahunnya Maurice Leblanc, yaitu pembuat karakter dari Arsène Lupin itu. Siang harinya, Romain dan Sofia itu udah liar karena semua usaha mereka cuma berujung dikerjain sama sang Lupin ini. Mereka sebenarnya ingin sekali memanggil Youssef karena dia ini yang punya petunjuk kan. Namun ternyata Youssef itu sedang tidak ada di kantor dan hilang secara misterius. Balik lagi ke Asane yang masih stay dengan Air Jordan-nya, yang mana kali ini ia berjalan menuju rumahnya Claire. Namun Asane yang instingnya seperti koceng oren menyadari kalau ia sedang diikuti oleh Leonard. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Sesampainya di rumah Claire, Asane langsung memberikan hadiah kepada Raoul yang merupakan topi dengan gaya Arsène Lupin, yang mana hari ini adalah ulang tahunnya Raoul dan berbarengan dengan hari ulang tahunnya Maurice Leblanc. Asane ternyata membelikan tiket untuk Claire juga agar Claire ini membatalkan kencannya bersama pacarnya. Kemudian kita flashback lagi ke tahun 2006 di mana Claire pada saat itu sedang konsultasi pada psikiater, di mana pada saat itu Asane pun tidak memberitahu pekerjaannya. Kemudian diperlihatkan Asane yang masih muda di mana ia menyamar menjadi seorang polisi, yang mana dia dengan mudahnya bego-begoin kedua polisi itu agar menjauh dari lokasi ia berada. Ternyata di sini Asane sedang berusaha menipu seorang miliarder tua dengan menakut-nakutinya lagi banyak maling di sekitar situ. Si Asane bilang kalau mau aman ya barang berharga si ibu ini kudu diserahin ke Asane biar ditaruh ke brankas polisi. Anjing tukang awadul. Si ibu pun dengan santuinya memberikan kalung, cincin, emas batangan, berlian seperti LV, Gucci, Prada, Fendi, Dior, Epi, Rolex. Kok jadi nyanyi si anjing? Lanjut, si Claire di sini lagi curhat tentang si Asane sekarang ini, yang mana Asane ini sudah menjadi bagian penting sekali di hidupnya Claire. Di sini Claire masih sangat ragu sebenarnya pada Asane yang jarang jujur pada Claire. Padahal kondisi Claire saat ini baru mengetahui kalau ia sudah hamil dan Claire berniat memberitahunya malam itu. Di sisi lain, Asane yang baru balik dari kamar si ibu memberitahu pada polisi kalau malingnya udah kabur dan ia mengamankan barang bukti dari si maling berupa perhiasan dan barang berharga lainnya milik si ibu. Padahal mah maneh anjing malingnya. Kemudian berlanjut lagi pada timeline sekarang di mana Asane, Raoul, dan Claire sudah memasuki kereta untuk pergi ke tempat mereka berlibur, yaitu Etretat. Etretat sendiri merupakan pantai di Prancis, yang mana kalau kalian penggemar Arsène Lupin ketulang gitu kan, pasti sudah tidak asing lagi dengan lokasi ini. Ibarat kata Etretat ini kayak
221B Baker Street-nya yang ada di Sherlock lah ya. Mereka pun berbincang-bincang sambil menikmati pemandangan. Kemudian kembali lagi flashback pada saat Asana yang habis maling si ibu tadi dan janjian makan bersama dengan Benjamin. Tak lama dari itu ternyata Juliet Pellegrin datang ke cafe itu. Di sini Asana langsung mengejarnya ke kamar mandi. Akan tetapi tenang aja karena tidak akan ada adegan creepy, hardcore, BDSM dan sebagainya karena di sini Asana menyatakan pada Juliet kalau ia tidak bisa berhubungan lagi dengannya. Hah? Berarti Juliet itu adalah selingkuhannya Asana ya? Di sini Asana baru sadar apa yang ia lakukan itu salah dan ia lebih memilih Claire yang sudah menemaninya dari nol. Balik lagi ke timeline sekarang di mana Asana sangat senang mereka bisa bersama lagi. Claire kemudian mengajak mereka untuk selfie bersama untuk mengabadikan momen itu. Namun Asana melihat kejanggalan dari pantulan kamera depan di mana pada kursi belakang ia melihat si Leonard yang sedang memantaunya dari kejauhan. Jelas di sini Asana kesel pisan gitu kan karena Leonard ini beraksi saat dirinya sedang bersama keluarganya. Di sisi lain, Hubert Pellegrin menelpon Leonard untuk menanyakan kelanjutan misinya Leonard, yang mana Hubert Pellegrin ini tidak mau mengganggu keluarganya Asana. Hubert memerintahkan Leonard untuk mengincar Asana saja. Asana pun di sini mulai terpikirkan rencana brilian secara dadakan di mana ia sengaja mengeluarkan kue ulang tahun yang ia simpan untuk Raoul agar bisa melihat kondisi di gerbongnya sekaligus melihat si Leonard. Asana pun beralasan untuk mengambil air minum untuk Raoul dan Claire agar ia bisa memancing Leonard tidak dekat dengan keluarganya. Saat ia bertemu dengan penagih tiket, Asana secara cepat mengambil kunci gerbong yang dimiliki karyawan itu. Ia pun bersembunyi di suatu ruangan agar Leonard mencarinya hingga akhirnya ia pun langsung mengunci Leonard di dalam ruangan itu dan kembali ke tempat duduknya. Claire yang curiga pun menanyakannya yang mana Asana beralasan kalau tadi ada bapak-bapak Hebring yang nggak terima dengan pendapat Arsène Lupinnya si Asana, makanya Asana berlari. Kemudian kembali lagi flashback saat Claire dinner dengan Asana yang mana pada saat itu Asana baru saja dapat duit jutaan euro berkat maling si ibu-ibu suram tadi. Claire yang merasa ini terlalu mewah pun merasa risih, namun akhirnya Claire pun memberitahu bahwa ia sedang hamil anaknya Asana. Jelas di sini membuat Asana sangat bahagia ya. Namun si Asana ini ketahuan nama si ibu-ibu suram yang ternyata berada di restoran itu juga. Asana pun mengajak si Claire cabut. Kembali lagi pada timeline sekarang di mana si Asana ini yang sebentar lagi sampai di tujuan. Namun karena sutradara memberikan bayaran tambahan pada Leonard, ia pun kembali dihadirkan entah dari mana padahal tadi kan pintunya kekunci ya. Karena si Leonard ini memperlihatkan pistol saat mendekat ke Raoul, Asana pun mendapat ide jenius lagi di mana Asana mengirim pesan pada Romain. Yes, Romain si kapten kepolisian itu. Si Asana ini sengaja mengirimkan pesan pada Romain buat janjian di tempat pemberhentian keretanya dengan memberikan ciri-ciri pakaian yang justru dikenakan oleh Leonard. Di sisi lain, Asana ini ngakodein si Claire dan Raoul untuk pergi duluan agar mereka aman. Tersisalah mereka berdua di dalam gerbong yang mana Leonard ini mengajak ke sisi lain gerbong untuk keluar agar lebih hening. Namun saat keluar gerbong sungguh mengagetkan. Yes, Leonard ditangkap yang mana tamparan plot twistnya terjadi di sini di mana Asana saat beranjak keluar gerbong sempat meletakkan berlian dari kalung Ratu Marie Antoinette ke kantongnya Leonard. Ditambah lagi Leonard udah terlanjur difitnah balik oleh Asana dan kebetulan sekali Leonard ini membawa senjata api yang membuat Leonard positif menjadi tersangka bernama Paul Czernin. Berlanjut pada Asana yang berlibur santuy menikmati derasnya ombak bersama keluarga. Di sini si Raoul ini memutuskan untuk jalan-jalan sendiri menikmati pemandangan, sedangkan Asana dan Claire juga berduaan menikmati pemandangan. Kemudian kembali lagi flashback saat Asana sedang berjalan di malam hari sehabis dari restoran mewah tempat ia ketahuan sama ibu-ibu suram tadi. Di sini si Asana bilang kalau ia ingin sekali menamai anaknya Raoul yang mana tanggal anaknya lahir sama persis dengan ulang tahunnya Maurice Leblanc. Back to the timeline sekarang di mana Asana ini ditanyain oleh Claire tentang pria misterius tadi. Sebenarnya Asana ini ingin sekali jujur pada Claire namun ia tidak bisa karena ia belum tenang jika Hubert Pellegrin belum hancur. Di sini Claire baru menyadari bahwa Raoul hilang dari pengawasannya. Di sisi lain,
Romain dan Sofia merasa kalau Leonard sama sekali tidak mirip dengan wajahnya Paul Czernin. Namun mengapa ia mempunyai permatanya? Untuk itu, mereka akan pergi ke sana untuk menginterogasi, namun tiba-tiba datanglah Letnan Gabriel Dumont yang mengatakan kalau pria itu sudah dibebasin karena memang bukan dia pelakunya, padahal di sini ia mempunyai berliannya. Jelas di sini Romain dan Sofia udah curiga ya, mengapa Dumont makin kesini makin aneh dengan membebaskan tersangka secara instan tanpa konfirmasi. Of course dalangnya pasti Hubert Pellegrin. Balik lagi ke Asane dan Claire yang mencari keberadaan Raoul. Ternyata Raoul diculik oleh Leonard yang baru saja dibebasin dari kantor polisi. Di saat yang bersamaan, Asane ini secara kebetulan bertemu dengan Lupin? Yes, dia bertemu dengan Youssef yang sengaja pergi ke tempat itu untuk merayakan ulang tahunnya Maurice Leblanc. Yoi, akhirnya mereka berdua head to head, cok. Episode 5 pun berakhir. Aduh, makin bikin penasaran kan gimana kelanjutannya. Rumor beredar kalau season 2-nya itu kayaknya rilis kisaran April atau enggak Mei ya. Atau mungkin bisa Juni. Tapi balik lagi, kalau masih rumor kan bisa salah bisa benar. Mungkin segitu dulu recap alur cerita series Lupin season 1. Kalau ada request silahkan cantumkan aja di kolom komentar. Gua Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.